Selamat datang di podcast Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan, Best Quality Continuous Improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore pemirsa BGP Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Saat ini saya pemandu di kegiatan di acara podcast kita di sore ini. Saya Ratri Romadona, guru SMA Negeri 1 Martapura, dan saya juga guru penggerak angkatan 6. Saat ini bersama saya ada dua bintang tamu, dua narasumber yang telah hadir di hadapan kita. Ada Ibu Hajah Siti Raudah. Beliau adalah Kepala TK Negeri Tunas Pratama Kabupaten Banjar, Martapura ya Bu Hajah Raudah ya. Iya. Dan ada Bapak Muhammad Fahri SPD. Beliau juga Kepala SMP Negeri 1 Sambung Makmur. Nah, dua narasumber kita ini adalah narasumber yang luar biasa, yang hebat-hebat. Beliau berdua juga guru penggerak dari Kabupaten Banjar. Ibu Hajah Siti Raudah ini baru-baru ini memenangkan satu event, yaitu lomba foto bercerita tentang kurikulum merdeka, di mana beliau mendapat juara 2 untuk tingkat Kabupaten Banjar. Bu Hajah Siti Raudah, bisa tidak diceritakan inspirasinya dari mana ketika ingin mengikuti lomba potret bercerita itu? Iya. Kemarin kan gini Bu ya, ceritanya tentang Festival Kurikulum Merdeka dari Kabupaten Banjar. Kemudian kemarin kan ikut juga untuk provinsinya. Di provinsi nggak kemasuk gitu Bu. Iya, oke. Jadi kan kemarin alhamdulillah di Kabupaten Banjarnya masuk untuk juara 2 gitu. Kemarin untuk Festival Kurikulum Merdekanya itu saya mengangkat tentang komunitas belajar. Alhamdulillah di sekolah saya itu udah berjalan gitu komunitas belajarnya dengan nama Cindai. Apa itu Cindai itu? Cindai itu cerita, inspirasi, dan diskusi antara kita. Oh, luar biasa sekali. Ya, di mana komunitas belajar itu ajang guru-guru untuk sharing gitu tentang permasalahan di pembelajaran di kelas, baik di sekolah juga. Jadi kalau sehabis pembelajaran setiap Sabtu kami sharing tentang pembelajaran rapat permasalahan anak di kelas gitu Bu. Iya, dan itu didokumentasikan dalam bentuk foto ya, dan diikut sertakan di dalam lomba Festival Kurikulum Merdeka kemarin, dan dapat juara 2. Bu Hajah Siti Raudah tahu nggak kalau Cinda itu ada lagunya? Gimana Bu? Coba gimana Bu Hajah Siti Raudah? Lagunya gimana? Cindailah mana? Itu lagu itu apa namanya? Siapa? Siti Nurhaliza. Iya. Benar. Tapi apakah terinspirasi dari lagu itu? Enggak sama sekali. Kebetulan kan TK saya itu kan berada di Desa Cindai Alus. Jadi terinspirasilah dengan nama desanya. Oh gitu. Begitu. Jadi asal muasalnya Cindai, lalu itu jadi satu akronim gitu ya. Iya benar. Iya. Lalu Kombelnya sendiri aktif ya? Alhamdulillah aktif Bu. Setiap minggu kami selain tentang pembelajaran di kelas, permasalahan anak, kami juga belajar PMM bersama, tentang menggali raport pendidikan bersama gitu. Jadi tidak hanya permasalahan pembelajaran di anak, permasalahan tentang sekolah juga kami angkat di Kombel tersebut. Iya, dan memang Ibu Hajah Siti Raudah ini prestasinya banyak sekali ya pemirsa ya. Masya Allah. Beliau ini pernah juga sering memenangkan berbagai lomba-lomba tingkat kabupaten, bahkan sampai ke provinsi ya Bu. Kalau provinsi sih masih ini Bu. Oke, nanti next ya, insya Allah. Iya, luar biasa ya. Dan sekarang kita ke Pak Muhammad Fahri. Oke, Pak Fahri, selamat sore. Sore. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Iya, Pak Fahri sebelum menjadi Kepala SMP Negeri 1 Sambung Makmur, sebelumnya bertugas di mana? Sebelum saya menjadi Kepala SMP Negeri 1 Sambung Makmur, saya menjadi guru BK pada SMP Negeri 3 Karangintan. Oke, dari Karangintan ke Sambung Makmur. Sementara tempat tinggal Bapak di mana? Gini, makanya saya katakan bahwa ketika kita menjadi guru penggerak, kita benar-benar keluar dari zona nyaman. Ya benar. Dulu jarak dari rumah saya ke sekolah tempat saya bekerja itu saya tempuh cuma dalam waktu 2 menit. 2 menit. Tapi sekarang ketika saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sambung Makmur,
jarak yang harus saya tempuh itu lama perjalanannya dari rumah saya ke sekolah itu 2 jam. 2 jam. Jadi nggak dari apa-apa. 2 menit menjadi 2 jam itu benar-benar keluar dari zona nyaman. Iya, kalau dari sekolah lama itu 2 menit kata orang Banjar salingkang sampai. Iya, Ya kalau betul Pak. sekali. Kalau ini Pang seapa Pak sampai 2 jam tuh? 80 km 80 km luar biasa. dengan pulang medan pergi. jalan yang luar biasa. Pulang pergi itu Enggak, Bu. oh tidak, tak sanggup ya Bapak. Jadi saya nginap di sekolah, Bu. Oh luar biasa. Kebetulan ada dapat rumah dinas sehingga saya bersama teman-teman yang kebetulan juga dari Banjarmasin, dari Banjarbaru, kita nginap di sana, Bu. Iya, perasaan Bapak ketika tahu pada saat menerima SK, pelantikan ya. pelantikan bahwa Bapak ditempatkan di SMP Negeri 1 Sambung Makmur. Sementara sekian puluh tahun ya, Iya. terbiasa yang 2 menit sampai sekolah. Itu gimana Pak? Bagi saya apapun ketika kita sudah komitmen untuk menjadi guru penggerak, maka apapun resiko yang akan kita hadapi itu akan kita jalani. Jadi begitu saya dapat berita bahwa besok ada pelantikan, saya juga deg-degan. Ini saya di mana ditempatkan karena memang masih rahasia kan. Iya. Jadi begitu selesai pelantikan, begitu saya dapat SK, ternyata tempat tugas saya di SMP Negeri 1 Sambung Makmur. Saya pikir SMP 1 Sambung Makmur ini di mana ya? Tapi saya ingat-ingat, oh ternyata saya dulu pernah ke sana. Saya pernah jalan waktu saya masih kebetulan ada teman-teman saya juga di sana kan. Jadi saya sering juga jalan ke sana dan saya sudah pernah juga ke sana sehingga ketika tapi waktu itu kan jalannya beda. Nah, ternyata sekarang ada jalan alternatif yang banyak. Jadi saya banyak belajar dan banyak pengalaman. Ternyata istilahnya berjalan di menuju sekolah itu saya anggap setiap langkah saya itu mudah-mudahan menjadi suatu ibadah. Amin ya robbal alamin. Jadi luar biasa ya Pak. Iya. Ketika kita berkomitmen untuk mengabdi, maka itu. dimanapun kita Iya, itu ditempatkan betul, Bu. akan Akan siap siap. Iya, ya siap, Pak ya. Bu. Iya. Apalagi dengan moto guru penggerak ya Pak ya. Iya, Apa betul. itu Pak moto guru penggerak kita nih? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi tidak masalah kita Ya. ada dimanapun ya. Ya, betul Ketika sekali. kita ingin berkontribusi secara maksimal, maka kita bisa melakukannya dengan sumber daya yang ada. Ya, Iya Pak ya. betul. Jadi kita menggunakan aset apa yang ada pada diri kita dan apa yang ada di lingkungan kita, Bu. Jadi di sana karena memang geografisnya itu berada di pegunungan, Bu. Jadi istilahnya kalau pakai istilah yang lucu-lucunya itu boleh saya cerita bahwa sejak saya diangkat jadi kepala sekolah, saya tidak pernah lagi turun ke sekolah, Bu. Lalu turunnya kemana? Saya naik ke sekolah, Bu. Karena naik ke gunung. Naik ke gunung. Iya. Jadi saya nggak pernah turun ke sekolah lagi, Bu. Naik ke sekolah Naik ke sekarang sekolah, ya, iya. luar biasa sekali ya pemirsa ya. Kontribusi beliau ini, bayangkan pemirsa yang biasanya ke sekolah hanya 2 menit, lalu ketika ditugaskan sebagai kepala sekolah, beliau harus menempuh perjalanan selama 2 jam dan itu tidak turun ke sekolah tapi naik ke sekolah. Oke, baik. Terakhir Pak Fahri, Ya. ada nggak yang ingin disampaikan? Bagi kita sebagai guru, ketika kita diberi amanah untuk bekerja, diberi amanah untuk mendidik, maka lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, majukanlah apa yang bisa kita raih, dan kita bisa berjuang di situ. Kita buktikan bahwa dimanapun kita, apapun yang diamanatkan kepada kita itu akan menjadi tempat bagi kita untuk berusaha, ladang kita untuk dapat rezeki dan ladang kita untuk dapat pahala. Itu Iya, aja, Bu. luar biasa. Kalau dari Ibu Haja Siti Rauda? Kalau dari saya, memang kata Bapak Fahri tadi, setelah jadi guru penggerak, awalnya juga saya 5 menit sampai sekolah. Sekarang ditugaskan menjadi kepala sekolah, setengah jam baru nyampe ke sekolah juga. Iya, 6 kali lipat ya. Iya, jadi di sini memang keikhlasan tidak bisa diukur dengan jarak ini kan. Jadi keikhlasan kita bisa mendapat amanah dijalankan dengan baik. Artinya untuk memajukan pendidikan yang ada di situ. Oke, luar biasa sekali. Ya, pemirsa BGP dimanapun Anda berada, itu tadi kita berbincang dengan Ibu Haja Siti Rauda dan Bapak Muhammad Fahri, 2 guru penggerak dari Kabupaten Banjar yang memiliki dedikasi luar biasa di bidang pendidikan. Semoga apa yang kita bincang-bincang kita hari ini ya memberi kesan yang mendalam untuk kita semua, dan kita akan jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.